Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot Rafael Aluntri Sambodo dari tugas dan jabatan struktural di Direktorat Jenderal Pajak. Tri Sambodo dicopot setelah diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, menyusul kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya Mario Dandi Satrio terhadap David. Keputusan pencopotan itu disampaikan langsung Menteri Keuangan dalam konferensi pers pada Jumat pagi ini. Pencopotan Tri Sambodo didasarkan pada pasal 31 PP 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Menurut Sri Mulyani, gaya hidup mewah yang dipamerkan oleh anggota keluarga di Ditjen Pajak telah menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat terhadap Kementerian Keuangan. Sri Mulyani menegaskan, Kementerian Keuangan akan terus menegakkan integritas dan menindak penyalahgunaan kewenangan dan posisi pejabat Kemenq, termasuk memperkaya diri sendiri. Nama Rafael tersangkut kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya Mario Dandi terhadap David. Selain karena kasus penganiayaan, Rafael disorot publik karena gaya hidup yang mewah yang dipamerkan anaknya Mario Dandi. Melalui akun media sosial pribadinya, Rafael juga disorot terkait data laporan harta kekayaannya yang mencapai 56,1 miliar rupiah yang mayoritas berupa aset bangunan dan tanah yang tersebar di berbagai wilayah seperti Sleman, Jakarta, hingga Manado. Saya sudah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan dalam hal ini kewajaran dari harta dari saudara RAT. Pada tanggal 23 Februari yang lalu, Inspektorat Jenderal telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas. Rafael Alun diperiksa KPK terkait kejanggalan harta kekayaannya. Rafael tiba pagi tadi dan memilih bungkam saat ditanya wartawan. Rafael. Tiba di gedung KPK, Rafael setengah berlari menuju pintu utama gedung KPK. Wartawan yang sudah menunggu kedatangan Rafael dan mencoba mengajukan pertanyaan ke Rafael namun tidak ditanggapi. Rafael Alun tiba ke KPK sendiri tanpa didampingi penasihat hukumnya. Salah satu yang akan dikonfirmasi oleh KPK yakni kepemilikan mobil Rubicon dan juga motor Harley Davidson. Dua kendaraan mewah itu tidak terdaftar di LHKPN Rafael, namun dipamerkan anak Rafael yaitu Mario Dandi Satrio di media sosial. Sementara itu pimpinan KPK Alexander Marwata menyatakan tidak hanya Rafael Aluntri Sambodo, namun sebenarnya banyak pejabat negara yang melaporkan harta kekayaan tetapi tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan. Kan ada suatu peristiwa, ya saya sampaikan sebetulnya kan banyak pejabat-pejabat kita itu yang melaporkan harta kekayaannya. Kalau kita lihat dari profil yang bersangkutan itu nggak match, ya. Kalau kita hanya melihat pekerjaan yang bersangkutan selaku penyelenggara negara atau ASN, ya itu nggak cocok. Karena ada yang melaporkan kemarin kan saya juga dapat forward terkait para pejabat di Kementerian Keuangan itu ternyata kaya-kaya kan seperti itu. Ada yang sampai 50, ada 60, banyak kan seperti itu. Nah, ada juga yang menyampaikannya sekalipun dia pejabat itu sangat rendah. Jadi tidak hanya yang tinggi saja yang akan kita klarifikasi, termasuk yang kita duga ini yang melaporkan rendah itu belum tentu benar juga, gitu kan? Ini jangan-jangan banyak aset yang diatasnamakan orang lain dan tidak dilaporkan.
Pemirsa, Rafael Alun Trisambodo, pegawai pajak yang hari ini diperiksa oleh KPK, diketahui sudah selesai menjalani pemeriksaan di KPK dan keluar dari gedung KPK. Dan pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan reporter MGN Marcelina Tumondo di gedung KPK Jakarta. Marcel, seperti apa hasil pemeriksaan KPK terhadap Rafael Alun Trisambodo? Ya, Vera dan Egan, terkait dengan hasil pemeriksaan KPK terhadap Rafael Alun Trisambodo, ini baru saja selesai beberapa waktu yang lalu dan terlihat untuk situasi terkini di gedung KPK. Rafael Alun sudah turun dari ruang pemeriksaan dan saat ini masih berada di lobi gedung KPK Jakarta. Kami belum mengetahui pasti apa yang membuat Rafael sampai dengan saat ini belum keluar. Tapi saat ini kami masih mencoba untuk menunggu Rafael untuk keluar dan juga dapat memberikan tanggapan usai ia mengikuti pemeriksaan. Tadi dalam konferensi pers yang digelar oleh KPK disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan bahwa sudah ada beberapa hal yang diklarifikasi oleh pihak KPK terkait dengan harta kekayaan. Kita akan coba meminta keterangan dari Rafael Alun Trisambodo berikut ini. Ya, tunggu dulu Pak. Ngomong dulu Pak. Ya, ayo. Pak, apa aja Pak tadi informasi Pak? Apa? Jadi saya telah memenuhi
untuk memberikan klarifikasi atas undangan yang diberikan oleh KPK kepada saya. Saya saat ini tetap mendoakan untuk Ananda David supaya Ananda David agar segera sembuh, pulih kembali seperti sedia kala. Dan saya juga sekali lagi menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Bapak Jonathan, kepada keluarga besar PBNU dan keluarga besar Banser Ansor, GP Ansor Banser. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Bisa ditanyakan ke kepada KPK. Pak Rafael, empat perusahaan selain yang di Minahasa. Yang di mana? Tangga. Karena banyak korban anak bapak ternyata anak bapak sempat berantem dari dulu, Pak. Iya, Pak. Itu punya siapa? Pengunduran diri Siapa, Pak? Ayo. Punya bapak apa bukan, Pak? Untuk 6 perusahaan itu miliknya. Bapak ya, Pak? Soal Jeep gimana? Awas. Kamera ya. Saya sudah sampaikan itu, sudah ya. Permisi, saya sudah lelah dari pagi. Udah kan, Bang? Ini. Tolong, kasihan saya ya. Saya sudah lelah. Woi, tangga, woi. Gimana, Pak? Cabut. Gimana, Pak? Biar gambarnya. Saya dari mana, Pak? Ini yang dicari apa? Gimana, Pak? Pak, ini Pak. Permisi ya. Jadi gimana, Pak? Pak Rafael. Jadi semua laporannya sudah, Pak. Pak Rafael, anggota sangat tapi belum gimana, Pak? Tanggapannya, Pak? Udah. Rafael bilangin Bu Rafael nih. Gantian gak ada dorong, tapi kan gantian. Hanya sabar, iya, jatuh lagi. Baik, pemirsa, inilah suasana di gedung KPK. Kita sudah saksikan bersama Rafael Alun Trisambodo sudah selesai diperiksa oleh KPK. Dalam pernyataannya usai meninggalkan gedung KPK tadi, Rafael Alun Trisambodo kembali menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga David. Namun ketika ditanyakan mengenai perihal dengan klarifikasi harta kekayaannya di gedung KPK pada hari ini, Rafael Alun Trisambodo hanya mengatakan silahkan tanya ke KPK. Pemirsa, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Rafael Alun bersama dengan tim kuasa hukumnya memenuhi panggilan KPK untuk memberikan keterangan atas penyidikan kasus gratifikasi yang ia terima. KPK pun menetapkan Rafael menjadi tersangka karena beberapa alasan, salah satunya berkaitan dengan laporan LHKPN yang tidak sesuai. Ya, untuk informasi selengkapnya kita tergabung dengan jurnalis MGN Andromeda Arizal dari Gedung Merah Putih KPK. Selamat siang, Andromeda, bisa Anda jelaskan apakah akan ada kemungkinan hari ini Rafael akan ditahan usai statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka? Ya, selamat siang Jason dan juga Widya. Seperti halnya yang telah disampaikan oleh juru bicara KPK Ali Fikri beberapa saat yang lalu, ada kemungkinan bahwa Rafael Alun ini akan ditahan karena tadi dirinya menjelaskan bahwa kemungkinan ini nantinya akan disampaikan oleh tim penyidik dan ini merupakan hak prerogatif dari penyidik apakah nanti setelah ditetapkan menjadi tersangka Rafael Alun Trisambodo ini akan ditetapkan ataupun akan ditahan selanjutnya. Tadi Ali Fikri sampaikan bahwa penahanan ini hanya membahas berkaitan dengan waktu saja. Nanti kiranya sekitar pukul
16 waktu Indonesia bagian Barat ataupun pukul sore nanti. Tadi juru bicara KPK sampaikan bahwa setelah penyidikan nanti akan ada update terbaru terkait dengan apakah Rafael Alun Trisambodo ini akan ditahan ataupun juga tidak. Sejauh ini kita ketahui bersama bahwa Rafael Alun sendiri ini merupakan pertama kalinya dipanggil oleh KPK setelah ditetapkan menjadi tersangka, yaitu pada 27 Maret 2023 lalu berkaitan dengan gratifikasi yang ia terima selama 12 tahun, yaitu dari tahun 2011 sampai tahun 2023. Dan sejauh ini sebelum itu memang Rafael Alun Trisambodo ini sudah dipanggil 2 kali sebagai saksi, yaitu pada tanggal 1 Maret 2023, kemudian juga pada tanggal 24 Maret 2023, yaitu berkenaan dengan pendapat ataupun juga keterangan dia berkaitan dengan harta dan juga kekayaan dan juga rumah-rumah yang ia miliki di beberapa daerah. Dan sejauh ini juga memang tadi juga disampaikan oleh Ali Fikri bahwasannya pihak KPK sendiri sudah mengumpulkan sejumlah barang bukti, terutama pasca penggeledahan kemarin di kediaman rumah Rafael Alun di Jakarta Selatan. Ada beberapa barang bukti yang turut diamankan, yaitu berkaitan dengan deposito, dan deposito ini juga angkanya juga cukup fantastis, yaitu sekitar 30 sekian miliar rupiah. Namun dari keterangan Rafael Alun sendiri bahwa angka tersebut memang dirinya tidak mengetahui lebih jelas lagi. Selanjutnya pihak Rafael Alun juga menyanggah bahwa ada puluhan bahkan 70 tas bermerek dari berbagai merek. Ini dirinya mengklaim bahwa ini merupakan tas KW begitu. Selain itu juga memang Rafael Alun sendiri ini hari ini berarti sudah berjalan hampir 3 jam proses penyidikan ini, dan ini merupakan kali pertama setelah kemarin Rafael Alun ditetapkan menjadi tersangka dan pihak KPK pun sudah meningkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dan berikut ini pernyataan dari juru bicara KPK Ali Fikri. Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut ya, apakah ada keperluan untuk dilakukan penahanankah terhadap tersangka ini, begitu ya. Tetapi yang pasti perlu kami sampaikan, teman-teman juga tahu bahwa hampir tidak ada kemudian orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak dilakukan penahanan. Jadi ini kan soal waktu, kapan tahanan atau kapan tersangka itu bisa dilakukan penahanan, karena syarat penahanan itu ada di hukum acaranya, nanti penyidik yang akan menentukan. Jason dan juga Widya. Baik, terima kasih rekan Andromeda Ariza melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat kembali bertugas. Dan untuk mengetahui kembali diperiksanya mantan pegawai atau pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo oleh KPK, kita akan bergabung dengan jurnalis MGN Valeri Budianto yang akan melaporkannya langsung dari Gedung KPK Jakarta. Valeri, apakah Rafael ini sudah sampai di KPK? Ya Maria, hingga saat ini Rafael Alun masih belum tiba di gedung KPK RI, padahal memang untuk Rafael ini dijadwalkan untuk menjalankan pemeriksaan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan apabila kita melihat dari pemeriksaan sebelumnya, biasanya Rafael ini tiba 1 jam lebih awal atau sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun memang dari pihak Rafael Alun sudah mengkonfirmasi bahwa dirinya pasti akan hadir dalam pemeriksaan hari ini dan akan menjalani seluruh prosedur yang dibutuhkan. Yang menjadi pertanyaan hari ini adalah apakah Rafael Alun akan datang seorang diri atau tidak, atau dalam hal ini akan didampingi oleh kuasa hukumnya atau tidak, mengingat hari ini merupakan pertama kalinya dirinya menjalankan pemeriksaan dengan status sebagai tersangka kasus penerimaan hadiah atau janji terkait pemeriksaan pajak di DJK Kemenkeu. Kemudian juga terkait apa saja hal-hal yang akan diperiksa, pada umumnya adalah mengenai apa saja hal-hal yang akan diperiksa terhadap Rafael Alun. Ini utamanya adalah mengenai dirinya yang memiliki harta yang tidak wajar sebagai pejabat eselon 3 Kemenkeu kala itu. Dan untuk perkembangan lainnya juga sudah banyak ditemukan oleh penyidik KPK ketika dalam menjalankan proses pemeriksaan, dan juga belakangan ini banyak informasi yang beredar berupa aduan masyarakat terkait tindakan yang diduga dilakukan oleh Rafael Alun. Salah satunya adalah mengenai adanya dugaan aliran dana 30
artis yang dilakukan oleh Rafael Alun, yaitu bisnis-bisnis. Dalam hal ini dilaporkan oleh Indonesian Audit Watch yang dinyatakan bahwa hal ini dimulai ketika Rafael Alun ini membantu suatu perusahaan dari Mauritius untuk tukar baju, begitu istilahnya, menjadi berbasis di Indonesia. Dan terhadap tindakan tersebut Rafael mencoba untuk membereskan ketika seharusnya perusahaan ini membayar 100 wajib pajak, 100 denda pajak maksud kami, namun kemudian dienolkan oleh Rafael Alun dan ia memasukkan dalam program tax amnesty, dan dari situlah berawal adanya beralihnya aliran dana yang beredar kepada artis-artis lainnya. Namun memang pihak dari Indonesian Audit Watch ini juga tidak menyatakan terhadap pihak-pihak siapa orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian juga terkait dengan pihak-pihak lainnya juga mengenai safe deposit box yang ditemukan oleh KPK ketika KPK ini menggeledah rumah Rafael Alun di Jalan Simpruk, di mana di safe deposit box tersebut ditemukan ada jumlah senilai miliaran rupiah yang disimpan oleh Rafael Alun, dan jumlah tersebut tidak dilaporkan ke LHKPN melainkan hanya dilaporkan dalam pajak pribadi saja. Hal ini sempat ditanyakan karena memang untuk jumlah dari safe deposit box tersebut cukup fantastis, yaitu ada 37 miliar rupiah. Kemudian juga sebenarnya dari pihak Rafael Alun ini sudah sempat mengklarifikasi hal ini. Dirinya menyatakan bahwa uang tersebut merupakan dana hasil penjualan 4 bidang tanah. Ada salah satu tanah yang dari hasil akta hibah, kemudian juga ada dari penjualan dana-dana lainnya. Kemudian juga ia nyatakan bahwa semua hal tersebut sudah dijual pada tahun 2010 lalu. Kemudian juga ada dana-dana lainnya seperti pencairan dari reksadana, dan hal tersebut diprediksikan akan langsung ditanyakan dalam pemeriksaan hari ini yang akan dilakukan sesaat lagi ketika Rafael Alun tiba di Gedung Merah Putih KPK. Sementara demikian, Maria, kembali ke Anda di studio. Baik, Valeri Budianto, terima kasih untuk informasi Anda langsung dari Gedung KPK Jakarta. Pemirsa, mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo bersama istrinya Erni Mike Torondek diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi selama 12 jam terkait penyelidikan kasus dugaan harta kekayaan yang tidak wajar. Ini kan udah penyelidikan nih Pak, bisa disampaikan. Rafael dan istrinya tiba di kantor KPK pada Jumat pagi sekitar pukul 8 dan baru selesai menjalani pemeriksaan pada pukul 8 malam. Saat dikonfirmasi awak media, Rafael dan istrinya enggan berkomentar dan memilih bungkam. Istri Rafael, Erni, juga terus bersembunyi di belakang tubuh Rafael untuk menghindari sorotan kamera wartawan hingga keduanya meninggalkan area gedung KPK. Sebelumnya, KPK resmi meningkatkan status LHKPN mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkyu Rafael Alun Trisambodo ke tahap penyelidikan atas dugaan kasus kepemilikan harta tidak wajar dan tidak sesuai dengan profesi. Sambil jalan. Tersangka penganiayaan berat Mario Dendi yang juga putra dari bekas pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi di Polda Metro Jaya. Mario diperiksa terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dan gratifikasi yang menjerat ayahnya. Pemeriksaan terhadap Mario digelar di Polda Metro Jaya lantaran yang bersangkutan ditahan di rutan Polda Metro Jaya sebagai tersangka penganiayaan berat. Polda Metro Jaya memfasilitasi pemeriksaan Mario Dendi terkait kasus korupsi yang menjerat ayahnya. Istri mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia dimintai keterangan terkait dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang yang menjerat suaminya. Istri Rafael, Erni Mike Torondek, diperiksa selama 2 jam oleh penyidik KPK. Usai diperiksa, Erni nampak bungkam saat ditanyai wartawan terkait pemeriksaan dirinya. Selain istri Rafael, penyidik KPK juga memanggil 4 wira swasta menjadi saksi dalam kasus ini. Sebelumnya KPK telah menyita aset berupa 20 tanah dan bangunan terkait dugaan gratifikasi dan pencucian uang Rafael Alun Trisambodo yang ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. Total nilai barang sitaan itu belum final, KPK masih mencari aset Rafael yang diduga berkaitan dengan perkara.